surat rekomendasi atau sertifikasi. Dalam hal ini nanti akan kita bukan akan kita tapi sudah kita buat, sudah dilaksanakan, yaitu membentuk satu pelayanan berupa pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian kita area yang kedua, titik kritis yang kedua adalah perbaikan pelayanan. Oke. Iki tidak ada korupsi. Yo. Ulangi. Oke, sekali lagi biar tambah semangat. Kita ulang sekali lagi, Bu. Iki tidak ada korupsi. Yo. Nah, itu tadi tepuk tangan dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam acara podcast paling oke dialog kesehatannya di studio mini promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Balikpapan. Pada program kali ini kita akan berbincang-bincang menghadirkan narasumber untuk membahas tentang tema zona integritas, yaitu penerapannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Balikpapan. Pada hari ini kita menghadirkan narasumber langsung, alhamdulillah, yang sudah berhadir di studio kita, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balikpapan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu, ya. Jadi hari ini kita kurang lebih 20 menit akan membahas terkait dengan penerapan zona integritas di Dinas Kesehatan Kabupaten Balikpapan, ya, Bu, ya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih nih kepada Ibu Kepala Dinas yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kita, di mana kita tahu kesibukan beliau kan waktu, tapi alhamdulillah hari ini bisa berhadir bersama kita. Oke, Bu, langsung saja terkait dengan penerapan zona integritas di Dinas Kesehatan Kabupaten Balikpapan. Barangkali pertama dulu kita mau tahu apa sih sekarang ini kan pemerintah menggaungkan tentang zona integritas. Sedikit, Bu, tentang zona integritas. Baik. Jadi sebenarnya zona integritas itu adalah predikat ya yang diberikan kepada suatu instansi atau instansi pemerintah yang memberikan layanan pada masyarakat, di mana dia berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi itu. Kemudian Dinas Kesehatan ini dia tahun 2022 ditunjuk sebagai salah satu SKPD yang diperintahkan untuk menjalankan zona integritas ini. Jadi dari sekian banyak SKPD, salah satunya Dinas Kesehatan yang diperintahkan. Untuk tujuannya sendiri, Bu, zona integritas ini? Ya, tujuannya sendiri ya tentu saja tadi kita akan menerapkan dua hal. Ya, dua hal itu yaitu wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam artian ini kita menghindari praktek-praktek terkait dengan korupsi, nepotisme dan gratifikasi. Jadi itu, Bu, ya. Jadi untuk intinya menghindari terjadinya korupsi dan birokrasi bersih melayani. Nah, ya, jadi tujuannya seperti itu. Nah, untuk zona integritas di Dinas Kesehatan sendiri tentunya kan kita mengenal ada titik kritis, ya, Bu, ya. Titik kritis yang dibenahi oleh Dinas Kesehatan dalam rangka untuk menuju zona integritas itu. Kira-kira titik-titik kritis apa, Bu, yang dibenahi di Dinas Kesehatan Kabupaten Balikpapan? Ya, jadi sejak kita ditunjuk untuk menjadi instansi pemerintah yang menerapkan ZI, maka kita memulai proses ya. Kita ditunjuk, kemudian memulai proses dan kita mengidentifikasi titik-titik kritis yang harus kita benahi supaya memenuhi tadi kaidah-kaidah WBK dan WBBN. WBK tadi wilayah bersih, bebas korupsi, kemudian WBBN-nya wilayah birokrasi bersih dan melayani.
maka kita menetapkan 3 titik kritis, yaitu perbaikan pembuatan surat rekomendasi atau sertifikasi. Dalam hal ini nanti akan kita bukan akan kita, tapi sudah kita buat, sudah dilaksanakan, yaitu membentuk satu pelayanan berupa pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian kita area yang kedua, titik kritis yang kedua adalah perbaikan pelayanan kepegawaian. Ini juga kita untuk menghindari sama jadi ditempatnya di satu pintu. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan kepada pihak luar yang memerlukan pelayanan kita. Pelayanan kita. Jadi titik-titik kritisnya itu Bu ya. Jadi yang dulunya mungkin Bu ya untuk berurusan masalah yang 3 tadi langsung ke dalam. Sekarang tidak lagi. Jadi sekarang di pelayanan satu pintu itu, jadi semua ada di situ. Apabila memerlukan layanan yang harus bertemu dengan petugas kita yang ada di dalam dengan karyawan dinas, maka dia akan diberikan kalung tamu. Nah, jadi dia resmi sebagai tamu masuk ke area bekerja dinas kesehatan. Jadi kita tujuannya ini untuk menghindari yang pertama ada potensi kepentingan, potensi kepentingan, sehingga kita profesional dalam bekerja, sama dalam hal melayani. Kemudian juga prosesnya juga jelas, kemudian ada waktu yang ditentukan juga jelas, sehingga setiap orang yang menerima layanan kita itu akan mendapatkan kepastian, baik secara waktu, baik secara layanan, dan lain sebagainya. Jadi memutus itu tadi ya Bu ya, intinya zona integritas tadi memutus adanya korupsi dan juga birokrasi. Korupsi. Ya selama ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus. Yang tidak baik Bu ya. Artinya kepada masyarakat lah atau kepada semua di jaring puskesmas yang datang ke dinas kesehatan, yang tentu saja mungkin pertama kali pasti bingung Bu ya, melihat perubahan ini. Bahkan ada beberapa hambatan mungkin menurut mereka. Ada yang bilang Bu, sekarang terlalu susah karena ini, padahal itu bagian dari memudahkan Bu ya, betul. Untuk menghindari itu tadi. Memang kesannya kelihatannya itu di depan sudah ada petugas kan, kelihatannya tidak praktis atau apa, tapi sebenarnya tidak. Kita di situ siap melayani. Petugas yang ada di depan itu petugas-petugas yang sudah siap untuk melayani. Jadi apapun masyarakat yang datang, apakah mau membuat izin misalnya produksi rumah tangga, PIERT, atau ada pegawai-pegawai yang ingin membuat surat izin kerja praktek, ya, itu semua sudah bisa dilayani dengan kepastian waktu. Jadi misalnya masing-masing ya, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang sehari selesai. Jadi setiap orang yang berurusan ke sini memerlukan layanan itu akan mendapatkan kepastian. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira dalam pelaksanaan pemenuhan peningkatan pelayanan publik itu, kira-kira hambatan apa saja Bu yang selama ini mungkin laporan-laporan yang diterima lewat Kempo, kira-kira ada hambatan nggak mengubah dari hal yang tadinya ya anggaplah kurang inilah menjadi lebih baik. Kira-kira hambatan-hambatan apa yang ditemui? Hambatan ya, jadi hambatan terbesar itu yang merubah perilaku. Jadi sebenarnya yang paling banyak kita layani itu adalah lingkup karyawan dinas kesehatan dan puskesmas. Jadi kadang-kala kawan-kawan kita puskesmas yang biasanya datang ke sini langsung masuk gitu. Sekarang mereka karena ada yang juga di depan ada petugas, jadi merasa seperti terhambat gitu. Padahal tidak, ya kan. Jadi mereka kadang ada yang berusaha menyelonong gitu. Hal-hal kecil yang seperti itu yang diubah ya. Diubah. Kemudian ada juga yang tidak mau lewat jalan lain gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kita tidak pantang menyerah. Artinya kita tetap berjuang. Petugas kita yang kita kuatkan, kemudian kawan-kawan kita yang di dalam yang memberikan layanan yang tupoksinya memang untuk menerbitkan misalnya surat izin dan lain sebagainya, itu kita mintakan untuk tidak melayani di luar dari SOP yang sudah kita tetapkan. Jadi komitmen kita semua tim dinas kesehatan
tanpa komitmen, tanpa satu kata itu tidak akan terjadi kalau misalnya. Jadi kita kuatkan lah di situ. Sejauh mana Bu sosialisasinya sudah ke masyarakat ataupun puskesmas itu lewat apa aja sebenarnya? Kalau puskesmas saya kira sudah tersosialisasi semua. Hampir seluruh kawan-kawan kita dari puskesmas itu kalau kesini sudah tahu ya. Nah, kemudian masyarakat yang berkunjung dan memerlukan layanan kita dengan sendirinya. Mereka begitu datang tahu aturan kita begini, apalagi dengan petugas front office kita yang ramah, melayani, kemudian juga sangat membantu, maka masyarakat mereka rata-rata terbantu dan merasa puas ya. Terbukti sampai dengan hari ini perbandingan antara yang puas dan yang tidak puas itu jauh sekali. Yang puasnya hampir 95% mungkin ya. Indikatornya di situ. Jadi yang tidak puasnya di awal-awal mungkin ada, tapi kalau sekarang berproses itu ya di awal karena kita persiapan dan banyak kekurangan ya, karena setiap waktu kita perbarui, kita benahi. Hari ini saya lihat hampir tidak ada keluhan terkait dengan layanan. Misalnya nih Bu, dalam pelayanan masyarakat misalnya ada yang memberikan saran, keluhan atau kritik, itu bisa melalui media apa aja Bu? Ya, jadi ada beberapa saluran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau ingin memberikan saran, kritik atau keluhan, bisa melalui web, ya, web Dinas Kesehatan. Kemudian ada juga call center Dinas Kesehatan. Kemudian mungkin bisa juga melalui official Dinkes media sosial. Ya, betul. Jadi silahkan aja. Itu insya Allah akan kita berikan tanggapan karena kita di dalam JAD ini sendiri sudah ada tim yang menangani pengaduan. Iya. Oke. Nah, itu tadi masyarakat dan juga jaring kerja puskesmas. Jadi intinya bahwa zona integritas ini sebenarnya bukan mempersulit ya Bu ya, justru mempermudah pelayanan dan kepastian akan pelayanan itu sendiri Bu ya. Jadi misalnya yang belum tahu tentang zona integritas, dengan adanya informasi dari Ibu Kepala Dinas tadi, jadi tahulah apa itu zona integritas yang mana kita terapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Beritokwala. Tentu saja tanpa dukungan dari masyarakat dan juga jaring Dinas Kesehatan Kabupaten Beritokwala, zona integritas mungkin tidak berjalan dengan baik. Ya. Nah, jadi Bu, sebagai penutup nih Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada masyarakat umum, kemudian juga kepada puskesmas yang ada di bawah Dinas Kesehatan terkait dengan penerapan zona integritas ini? Ya, jadi harapan kita dengan diterapkannya zona integritas di Dinas Kesehatan, kita ingin Dinas Kesehatan ini bisa memberikan layanan yang baik, kemudian bebas korupsi, ya, kemudian kita profesional dan memberikan yang terbaik untuk Batola tercinta. Iya, Batola tercinta. Kami dengar-dengar untuk zona integritas di Dinas Kesehatan Kabupaten Beritokwala ini Bu ada. Iya. Sekarang kita mau tahu Bu, ya seperti apa sehingga nantinya bisa dengan ini mudah-mudahan ada semangat yang baru lah bagi kita untuk sama-sama mengawal zona integritas di Dinas Kesehatan Kabupaten Beritokwala. Kalau saya sendiri yang ini kayaknya nggak seru, jadi harus dengan bakti. Oh iya, oke. Jadi ini kalau Ibu bilang Iki tidak hendak korupsi, berarti kita berdua bareng-bareng yuk. 3 kali ya Bu ya. Yuk 3 kali. Yuk itu artinya iya, oke. Kalau dalam bahasa Indonesianya oke. Tapi ini kita sebutkan dalam bahasa Bekumpai. Ya. Kalau arti yang di depan tadi Bu, Iki tidak hendak korupsi itu artinya kami tidak ingin korupsi. Oh, tapi kan dalam bahasa Bekumpai sesuai dengan lokal kita. Betul. Oke, kita coba. Oke. Nah, kita siap-siap. Oke. Iki tidak hendak korupsi. Yuk. Ulangi. Oke, sekali lagi biar tambah semangat. Kita ulang sekali lagi Bu. Iki tidak hendak korupsi. Yuk. Itu tadi tepuk tangan dulu kita. Biar semangat. Ya, itu tadi pembahasan kita terkait dengan penerapan zona integritas di Dinas Kesehatan Kabupaten Beritokwala. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu atas kehadiran Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Beritokwala yang sudah berkenan hadir di sini, meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Mudah-mudahan apa yang kita infokan, kita berikan tadi bisa memberikan pencerahan lah kepada masyarakat yang menggunakan layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Beritokwala.
sekolah dan juga kepada jejaring kita puskesmas dan tentu saja kita berharap ya Bu ya nanti puskesmas kan Bu bisa juga menerapkan kita juga ya Bu ya. Juga. Nah jadi ini mungkin jadi dasar bagi puskesmas untuk juga sama-sama melaksanakan zona integritas ini. Oke, mungkin tidak terasa Bu menarik perbincangan kita pada kesempatan hari ini, cuma waktu gua yang membatasi kita dan jangan lupa kepada para pendengar podcast untuk selanjutnya juga kita akan menghadirkan narasumber yang juga berkompeten di bidangnya di lain kesempatan. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.